Jadi kami sampaikan, penyidik tetap profesional. Dalam ini laporan dari pelapor WM akan tetap ditindaklanjuti profesional. WM datang ke sini ya bersama dengan saksi yang dibawa. Ya, minggu depan juga akan ada pemeriksaan lagi. Tolong di hold dulu karena ini bukan seperti kasus yang kita pahami, kasus bukan kasus berat. Ingat bahwa di undang-undang baru yang kita utamakan restoratif justice, balik lagi semua itu tergantung bagaimana nanti kita belum komunikasi juga dengan penyidik, belum bagaimana nanti kita menguji berbagai macam saksi, ahli, dan masih panjang proses hukumnya, itu yang kita kawal nanti. Konflik yang melibatkan Insanul Fahmi dan Wardati Namawa tampaknya masih jauh dari kata selesai. Bahkan, perseteruan keduanya kini kembali memasuki fase baru yang membuat publik semakin penasaran dengan kelanjutan kasus ini. Beberapa waktu lalu, pihak Insanul Fahmi melalui tim kuasa hukumnya diketahui sempat mengajukan surat permohonan penundaan atau postpone terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun, langkah itu rupanya tak mengubah jalannya proses hukum. Pihak Polda Metro Jaya memastikan bahwa penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur. Kepolisian juga menegaskan hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait pencabutan perkara yang sebelumnya dilayangkan oleh Wardati Namawa. Tak berhenti di situ, dalam waktu dekat kepolisian juga berencana memanggil 2 saksi tambahan yang diajukan oleh pihak Wardati Namawa. Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang menjadi inti dari laporan tersebut. Ya, kami juga baru terinformasi dari penyidik yang menangani kasus perzinahan yang dilaporkan oleh saudari M ya, saudari M. Jadi emang benar tadi saudara IF mengirimkan surat kepada penyidik yang berisi tentang penundaan atau penangguhan pemrosesan perkara. Ya, jadi kami sampaikan penyidik tetap profesional. Dalam ini laporan dari pelapor WM akan tetap ditindaklanjuti profesional. Sampai sekarang penyidik belum menerima upaya pencabutan laporan, adanya pencabutan laporan dari saudari WM, sehingga saat ini yang dilakukan penyelidik adalah tetap profesional menindaklanjuti laporan yang ada. Pelapor WM datang ke sini ya bersama dengan saksi yang dibawa. Nah, update lagi di minggu lalu juga sudah diperiksa lagi 2 orang saksi tambahan yang menurut dari pelapor mengetahui kejadian perzinahan yang dilaporkan. Nah, rencananya minggu depan juga akan ada pemeriksaan lagi. Intinya yang mau kami sampaikan adalah Polda Metro Jaya tetap profesional menjalankan proses penyidikan ini. Ketika ada permohonan penundaan, kami tentunya kaji, dan apabila itu tidak terkait dalam sebuah hukum acara yang harus kami patuhi, tentunya kami juga tetap berlanjut profesional menjalankan, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, pemeriksaan saksi, kemudian penyitaan beberapa barang bukti yang lain. Setelah surat permohonan penundaan yang diajukan tidak membuahkan hasil, pihak kuasa hukum Insanul Fahmi akhirnya memberikan tanggapan. Mereka menegaskan tetap menghormati keputusan aparat penegak hukum serta menghargai seluruh tahapan proses yang kini sedang berjalan. Kuasa hukum Insanul, Tommy Triyunanto, menyampaikan bahwa pihaknya tidak keberatan jika perkara ini terus diproses. Namun di sisi lain, Tommy juga memastikan bahwa tim hukumnya telah menyiapkan langkah lanjutan sebagai bentuk pembelaan.
Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk menghadirkan saksi ahli yang nantinya dapat memberikan pandangan profesional terkait substansi laporan yang sedang dipermasalahkan. Pihak kepolisian tentunya Bapak Humas Polda Metro ya mempunyai hak memberikan satu statement karena proses hukum berjalan. Tapi ingat di sini kita sama-sama mengawal kasus ini, jangan salah kaprah. Terus yang pertama, yang kedua, Mas Insanul ini menyatakan dengan secara pribadi bahwa dia ini melakukan hal tersebut karena memang bukan karena proses, tapi tolong di hold dulu karena ini bukan seperti kasus yang kita pahami, bukan kasus berat. Ingat bahwa di undang-undang baru yang kita utamakan restoratif justice itu kalau bukan undang-undang berat, rasanya memang pihak kepolisian juga tentu harus menyikapinya juga dengan baik. Tapi balik lagi semua itu tergantung bagaimana nanti kita belum komunikasi juga dengan penyidik, belum bagaimana nanti kita menguji berbagai macam saksi, ahli, dan masih panjang proses hukumnya. Itu yang kita kawal nanti. Saya rasa sekarang ini lebih berimbang lah bagaimana prosesnya. Saya tahu karena memang proses hukum ini ya tetap dilakukan sesuai tupoksi perjalanan penyidikan yang sekarang sedang berlangsung. Tentunya itu, tapi balik lagi karena memang sekarang ini proses hukum ini ada berbagai macam materi hukum, materi pidananya, materi pidana inilah yang harus kita uji gitu. Jadi pihak kepolisian juga pasti akan lebih berhati-hati, saya yakin itu. Karena memang ini pasal yang disangkakan 284 KUHP ya, tentang perzinahan. Ini kan ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Alangkah lebih baiknya memang lebih baik ya, kita nggak bicara kalau memang proses ini mau dipaksakan. Tetapi pihak kepolisian tentunya harus berimbang. Saya yakin itu. Tetapi di dalam prosesnya nanti kita sama-sama melihat dan mengawal kasus ini. Jadi kita jangan sampai pihak kepolisian juga disalahkan karena polisi sudah benar bekerjanya, tapi pihak dari pelapor juga harus berimbang. Jadi nanti kita bisa tahu nih apakah sudah cukup dengan apa yang ada. Tetapi dari pihak Insanul sendiri menginginkan untuk restoratif ada suatu hal yang memang sangat manusiawi di dalam proses adanya pertikaian dalam rumah tangga, karena ranahnya juga berbeda dalam proses hukum. Karena memang dia mau menyelesaikan, dia minta pohon. Di tengah laporan yang diajukan Wardah Tina Mawa terhadap Insanul Fahmi yang hingga kini masih terus bergulir tanpa kepastian akhir, polemik lain juga muncul dari laporan berbeda yang tak kalah menyita perhatian publik. Ya, laporan yang sebelumnya diajukan oleh Inara Rusli terhadap Wardah Tina Mawa terkait dugaan akses ilegal terhadap sistem CCTV di kediamannya juga masih dalam tahap penyidikan. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan pendalaman guna mengurai fakta sebenarnya di balik laporan tersebut. Terbaru, penyidik dari Bareskrim Mabes Polri telah memanggil dan memeriksa Wardah Tina Mawa untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang berkaitan dengan dugaan akses terhadap perangkat CCTV milik Inara. Dalam keterangannya kepada penyidik, Mawa dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memiliki akses, apalagi sampai mengoperasikan sistem CCTV yang berada di kediaman Inara Rusli. Lantas seperti apa reaksi Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insanul Fahmi menyikapi bantahan pihak Mawa? Nah, melihat dari pasca pemeriksaan Mawa di Bareskrim, tentunya itu bagian proses hukum yang sekarang berjalan sampai kepada pemanggilan Mawa. Tapi nggak menutup kemungkinan panggilan-panggilan nanti kalau saksi ada yang nanti dikembangkan, tentunya kita juga minta pihak kepolisian untuk memanggil dan mendalami, karena nanti ada yang namanya korelasi hubungan sebab akibat. Karena nanti kalau memang terjadinya satu peristiwa hukum di mana ada keterkaitan, tentunya nanti ada pemanggilan-pemanggilan lain. Tapi kalau lihat dari 27 pertanyaan, kita melihat apakah saksi yang hadir ini dikatakan tidak ada keterkaitannya atau ada keterkaitannya, ya.
kita masih melihat di sini karena memang pertama adalah bagaimana kooperatifnya seorang saksi menghadirkan alat bukti. Ya, yang sekarang alat bukti itu yang diminta oleh pihak kepolisian itu adalah handphone. Kalau memang sudah menyerahkan handphone yang memang ya berupaya untuk berkooperatif, saya rasa ini menjadi poin yang sangat penting untuk membuka satu peristiwa kejadian perkara. Tetapi kalau kita lihat di sini memang belum diambil handphonenya, tentunya polisi juga harus ambil sikap. Karena memang ini peristiwa hukum, ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan memang harus dilihat keterkaitannya, apakah ada atau tidak. Yang tahu adalah penyidik. Saya rasa penyidik akan berusaha memberikan satu peristiwa hukum ini secara menyeluruh. Dan saya yakin ya pihak kepolisian tentunya akan bertindak secara objektif. Pada prinsipnya begini, ini kan terkait illegal access dan kami sampaikan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses untuk CCTV. Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV dan Mawa juga tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut gitu. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access perkara ini. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, konflik antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa rupanya juga semakin memanas di luar ruang hukum. Perseteruan keduanya bahkan kerap memicu perdebatan baru yang semakin menarik perhatian publik. Situasi ini mencuat setelah pihak Insanul Fahmi menyampaikan dugaan bahwa keputusan Mawa untuk tetap melanjutkan proses hukum, termasuk menggugat cerai dirinya, disebut-sebut tidak lepas dari pengaruh orang terdekat di sekelilingnya. Pernyataan tersebut pun langsung memantik reaksi dari pihak Mawa. Menanggapi tudingan itu, Wardatina Mawa dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan bahwa langkah yang diambilnya merupakan keputusan pribadi yang sudah dipikirkan secara matang, bukan karena dorongan ataupun hasutan dari siapapun. Sikap tegas Mawa ini pun turut menjadi perhatian kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto. Ia pun ikut memberikan tanggapan terkait respons emosional yang ditunjukkan oleh Mawa di tengah memanasnya konflik rumah tangga tersebut. Ya namanya siapapun boleh punya hak untuk bisa emosional, untuk bisa mengkritik seseorang. Kan sekarang negara kita udah bebas dari orang-orang yang bisa dikritik. Kalaupun merasa bukan ya silakan untuk ada namanya hak jawab, ya kan, klarifikasi atau apapun. Jadi saya rasa ini negara ini udah cukup. Ya kalau memang ada yang kurang ya disampaikan, ada yang kurang enak ataupun ada juga yang memberikan statement kurang enak juga diklarifikasi. Itu biasalah, namanya dinamika satu. Apalagi ini semua dalam proses hukum, yang satu dalam pertikaian rumah tangga. Ya kita harus menyikapinya dengan positif dan baik. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Tekad Wardatina Mawa untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi rupanya juga mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukum Insan. Melalui pernyataannya,
Tommy Triyunanto menjelaskan bahwa kliennya kini mencoba menerima kenyataan yang ada. Meski sebelumnya berbagai upaya sempat dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, namun pada akhirnya Insan disebut mulai berlapang dada terhadap keputusan sang istri. Ya, Insan saat ini memang tadi juga sempat bilang, memang dia udah pasrah, dia udah ikhlas. Saya pikir begini, ya kalau istri sudah menggugat cerai dan sudah berkali-kali menyatakan di media sosial, saya rasa ini harus ditanggapi dengan baik dan diikuti aja prosesnya. Karena kalau hal yang sesuatu yang dipaksakan, baik itu nanti halnya apapun kondisinya nanti bisa berdampak juga ke depannya. Jadi saya rasa sudahilah itikat baik, niatan baik, bahkan apapun yang dilakukan oleh Insanul, tampilkan saja ke media sosial, ke masyarakat Indonesia, bagaimana nanti prosesnya. Tentunya Insanul harus menyikapinya dengan baik dan lapang dada, tidak ada hal-hal yang berlaku negatif seperti itu. Ya jujur iya, tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada, luka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur, jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar, tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa, kalau kalian mau minta maaf, oke silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Ya jujur lah nanti setelah Rasul. Saya tidak mau disandingkan ya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.